Tahu siapa yang ngomong? Michael Jordan. Jadi Michael Jordan tuh untuk bisa menjadi seorang juara, pemegang the most valuable player in NBA 3 times, 3 kali musim kompetisi. Dia itu udah gagal 300 kali permainan. Tolong tunjuk tangan. Put your hands up yang udah 300 kali gagal. 300 games. Nggak ada kan? 26 kali pukulan yang bisa memenangkan timnya Chicago Bulls. Saya gagal dan gagal lagi. Itulah sebabnya saya berhasil. Jadi kalau Anda gagal hari ini, you are the right track. If you do the mistake, you are the right track. Anda sudah belajar di jalan yang benar. Tinggal kita nggak tahu di kesalahan yang keberapa Anda akan sukses. Saya nggak tahu. Yang tahu rasanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Just do it. Ya, tahu just do it artinya? Just sama duit. Just sama duit. Maksudnya just itu ya karisma, ya. Duit ya ada sokongan, support. Di samping ya maksudnya kerjakan aja, jangan banyak teori. Jadi kekuatan belief ini penting. Kalau di dalam ilmu komunikasi itu ada 4 tingkatan. Paling bawah adalah antipati. Oke. Di atasnya simpati. Tahu simpati artinya? Produk Telkomsel. Simpati itu adalah you think what they think, you feel what they feel. Ya itu yang namanya simpati. Tapi kalau yang namanya empati, ada tambahan sedikit. You do action. Bukan sekedar saya merasakan apa yang Anda rasakan, saya memikirkan apa yang Anda pikirkan, tapi nggak ada solusi. Nah, itu baru simpati. Tapi kalau ada solusi, nah itu baru. Misalnya ini ada anak buah nih di Konsulat Jenderal menghadap ke Pak Konjen kan, sambil nangis-nangis. Pak, saya kayaknya udah diambang perceraian nih Pak. Sambil nangis. Udah gitu Pak, aduh sewa rumah saya udah mau habis Pak, saya nggak tahu harus bayar dari mana. Terus juga anak saya, aduh bandel-bandel, pokoknya udah semua dilupakan. Akhirnya Pak Konjen dan anak buah sama-sama nangis soal itu. Saya juga ikut merasakan betapa sedihnya kamu ya. Aku ikut menangis sama-sama. Jadi itu berdua akhirnya nangis sama bareng-bareng waktu di kantor. Ya. Tapi selesai nangis ya udah. Terima kasih udah menyampaikan unek-unek. Saya ada kerjaan yang lain. Itu namanya beliau simpati. Tapi kalau empati, udahlah berhenti nangisnya. Berapa butuh? Kurang lebih 5.000 US, oke? Itu yang namanya empati. Action, langsung solusi. Kalau sama-sama nangis belum jadi penyelesaian. Yuk kita sama-sama nangis. Saya juga sebagai konjen juga ikut nangis. Saya sedih dengan nasib kamu. Tapi kadang-kadang nggak juga banyak nangis juga. Kadang-kadang mesti action. Tapi juga jangan memanfaatkan. Ya, oke. Jadi bagaimana kita bisa memberikan solusi kepada orang yang datang kepada kita? Oke, sudah 5 kan? Talent. Oh sorry tadi tingkatannya belum ya? Ada antipati, simpati, empati. Masih ada satu lagi. Tertinggi. Saya perkenalkan. Telepati. Lebih hebat daripada empati. Apa itu telepati? Berdoa. Pernahkah Anda mendoakan seseorang yang orang itu nggak pernah tahu kalau didoakan Anda? Doa yang hebat adalah doa bil ghaib. Doa bil ghaib. Orang yang kita doai tapi yang itu dia nggak tahu kalau kita doain. Misalnya tadi malam ibu pas tahajud, ibu doain seseorang. Besoknya ketemu. Tadi malam saya doain. Itu batal doanya. Udah bilang goib, udah goib, jangan diomongin. Maksudnya gini Pak, supaya dia balas doa ke saya, jangan pakai minta, biarin aja. Itu kesadaran masing-masing. Udah goib, besok diomongin lagi. Tadi malam saya doain kamu, ntar gantian yang balasin doa saya, ada gitu. Doa bil ghaib. Nah, ini ada satu pengalaman. Saya punya kawan, istri kawan saya ini punya klinik. Kemudian kliniknya sih ada dimasuk di gang ya. Kemudian di seberang klinik itu ada rumah sakit bersalin. Menurut Anda, mana yang harusnya lebih laku? Rumah sakit kan? Karena lebih besar, lebih keren, lebih bagus. Tapi kenyataan, yang lebih laku adalah klinik dia. Kok bisa ya? Gimana? Saya tanya, apa rahasianya? What is the secret? Kata si istri teman saya, begini Pak, saya kumpulkan perawat dan bidan. Setiap yang melakukan proses partus, melahirkan pasien itu, mereka sholat duha.
Setelah duha mereka sudah dikasih daftar nama-nama pasien yang harus didoakan. Yang ngedoain langsung perawat dan bidan. Ya Allah, ibu yang bernama si A ini, ya Allah, mudahkanlah persalinannya. Jangan sampai nanti air ketubannya sudah pecah sebelum waktunya. Dan entengkanlah semua urusannya. Bayinya sehat, ibunya sehat. Dan rata-rata bu pengalamannya semua yang lahir di situ tuh lancar semua. Dari mulut ke mulut akhirnya udahlah daripada rumah sakit ini lebih enak nih, nggak pakai sakit katanya gitu. Akhirnya laku. Jadi apa rahasianya? Telepati. Sudahkah Anda mendoakan anak Anda satu persatu di tengah malam? Dia nggak tahu Anda doakan. Sebutkan nama satu, jangan spesifik ya. Ya Allah, anak saya pertama, bayangkan wajahnya. Doanya apa untuk dia? Anak kedua, doanya apa? Ketiga, suami Anda atau suami mendoakan istri. Orang tua Anda doakan. Teman Anda, sahabat Anda, bahkan musuh Anda. Pernahkah Anda mendoakan supaya dia bisa kembali kepada kita? Ini yang disebut dengan antipati. You have to believe. Power of belief. Rumus sukses cuma 2. B plus A. Belief and action. Jadi kalau Anda believe, 50% sukses sudah di tangan. 50% of success. Selebihnya apa? Action. Bertindak. Oke, sekarang kita mau coba latih ya kemampuan telepati kita berpasangan lagi. Nggak mesti berpasangan. Sebelah-sebelahnya aja. Supaya nggak pindah-pindah. Berduaan lagi, berduaan. Kita exercise lagi. There are 3 steps. Step number 1. Look at your friend. Look at your partner. Okay? Jangan dipegang, don't touch. Lihat pasangan, lihat teman Anda ya, partner Anda, lihat aja ya. Alisnya gimana, matanya gimana. Oke? Jadi seperti Anda tuh punya kamera, direkam tuh semua ya. Wajahnya. Step number 2, close your eyes ya, tutup mata. Ini belum mulai ya, buat peraturannya dulu ya. Kemudian pada saat tutup mata, Anda menghadirkan kembali, visualize, memvisualkan kembali gambar yang tadi udah dicepretkan, dimunculkan lagi wajahnya. Oke. Kemudian step number 3, sweet. Nah, nanti tapi sweetnya mesti bareng ya. Bapak dari saya kalau udah saya 1, 2, 3, pas 3 langsung bareng. Kalau sama, berarti telepatinya udah jalan. Tapi jangan nyanyi, entar lu jempol ya. Nah, ini baru jadian. Ya, jangan jadian. Oke ya. Kita coba. Step number 1, look at your friend, look at your partner. Searching, exploring, tapi don't touch. Don't touch. Udah? Ya bukan, belum dilihat. Step 2, close your eyes. Imagine, visualize. Oke, ucapkan mantranya. Ya, mantranya ini sama. Same. Dalam hati. Same. Ya. Sambil hadirkan wajahnya, visualize, seolah Anda berbicara, seolah-olah Anda bicara dengan dia. Oke, tetap dalam kondisi close your eyes, tetap close your eyes ya, tetap. Oke. Step number 3, 1, 2, 3, sweep. Siapa yang sama? Baru sekali kebetulan. Kalau nggak jempol, telunjuk atau kelingking ya. Oh dia memang ada yang macam-macam Pak ya. Ada gunting ya, sizer, ada hammer. Oke, kita ulang lagi yang kedua kali. Ingat jangan janjian ya. Spontanitas, pokoknya jangan menganalisa deh, ngalir aja langsung spontan ya. Itu akan lebih bagus. Jangan gunakan otak gini. Ya. Oke, step number 1, look at your friend, look at your partner. Lagi. Itu. Oke, step number 2, closing your eyes. Keep silent, no sound. Oke. Say, sama. Dalam hati, visualisasikan, imajinasikan, hadirkan wajah teman Anda seolah Anda bicara dengan dia.
Ingat, jangan don't analyze. Yeah. Just let it flow. Okay. Step number 3. 1, 2, 3. Sweep. Yang sama lagi sama. Oke. Terakhir sekali lagi, kalau 3 kali sama berarti udah oke deh. Oke, sekali lagi. Once again. Step number 1. Look at your friend. Look at your partner. Saya tahu lagi. Step number 2, close your eyes. Keep silent, no sound. Say dalam hati, in your heart. Say. Ingat, visualize, let it flow. Don't analyze. Okay, step number 3, 1, 2, 3, sleep. Oke, yang 3 kali sama. Wow, buis ya. Hebat. Yang 2 kali sama. Oke, yang 1 kali sama. Yang nggak pernah sama. Kasihan deh. Waduh, saya mau undang ibu berdua maju ke depan, sharing. Kenapa bisa sama 3 kali? Nah, ini menarik nih, kita mesti undang. Janji ya? Dua-duanya maju. Pasangannya maju, pasangannya. Sama pasangannya. Maju pasangan. Oke, ya maju. Padahal nggak kenal. Karena nggak kenal kan sama. Namanya? Evi? Aisyah. Pernah kenal sebelumnya? Di sini. Oke. Waktu yang pertama, seperti apa? Ujung. Kedua? Telunjuk juga. Jempol. Ketiga? Clicking. Oke. Waktu tadi tutup mata, ada semacam suara yang menyuruh harus untuk ini. Spontan aja. Aisyah? Sama. Jadi spontanitas semua. Wow, luar biasa. Jadi ini memang chemistry-nya udah sama ya. Ini soulmate benar-benar nih ya. Jadi harus diresmikan nih kayaknya. Boleh sedikit pelukan. Oke, tepuk tangan buat mereka berdua. Luar biasa. Ada satu lagi. Bu E sama pasangannya. Oke, maju ke depan. Kita mau dengar sharingnya sedikit. Ini hebat nih, Chicago dengan Toronto bisa nyambung, hebat. Ini berarti nggak direkayasa ya. Silakan. Tinggal di Toronto kan? Ini udah jelas ya. Servil. Pertama apa, Bu? Jempol, oke. Kedua. Kemudian yang ketiga. Oke, jempol lagi. Bu, ada waktu tutup mata itu ada sesuatu nggak? Apa yang mengasuh? Ayo. Langsung aja ngalir gitu aja, spontanitas ya. Sama juga sama. Tuh, ya. Berarti ya benar, berarti memang benar sampai itu ya. Ini yang sebut telepati, luar biasa. Tadi udah pelukan ya. Sekali lagi dong. Iya. Oke, tepuk tangan untuk mereka berdua. Silakan boleh kembali lagi ke tempat. Oke. Kelihatannya mungkin simpel ya. Pernah nggak Anda bayangkan begini? Percaya nggak seorang wanita itu punya firasat yang sangat kuat? Bisa menembus batas negara loh. Antara Indonesia bisa nembus sampai ke Amerika, padahal nggak ada handphone, nggak pakai sinyal. Tapi dengan sistem telepati, yaitu kekuatan doa tidak pernah di luar surface area. Ya, kalau Anda telepon kan suka ada sinyal lemah ya. Ya. Tapi kalau kita kirim telepati kepada Allah Subhanahu, kita ngirimnya ke atas supaya nanti atas itu ngirim ke orang yang kita maksud. Beda, kalau kita langsung kan beda, Bu. Kita minta tolong kekuatan dari Allah. Ya Allah, aku minta ya Allah, anak yang bernama ini, orang yang bernama ini, bukakan pintu hatinya untuk lembutkan hatinya supaya bisa menerima nasihatku. Nanti akan Anda lihat hal yang luar biasa. Mereka, Allah kan buka hati dia akan lembutkan hati. Setiap kita ngomong dia dengerin apa yang kita ngomong. Tapi syaratnya apa? Believe. Nggak cukup hanya trust. Believe itu di atasnya trust ya. Kalau trust cuma percaya, kalau believe itu yakin. Yakinnya pun harus yang lebih tinggi. Bukan ainul yakin, bukan ilmu yakin, tapi hakul yakin. Hati kita, dari hati yang paling dalam. Ketulusan tadi, ketulusan Anda.
pada saat Anda melakukan itu, ketulusan Anda, ya, kejujuran Anda, spontanitas Anda itu menjadi satu kekuatan dalam melakukan telepati. Tidak by design. You got it? Satu adalah drip, dua adalah talent, tiga adalah strategi, empat adalah mentor, dan yang kelima adalah you have to believe in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada? Ada yang mau tanya? Untuk yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita masih 23 jam lagi. Dan rekor, mau ngalahin rekor soalnya. Saya harus meninggalkan tempat kurang lebih jam 2. Karena harus ngejar flight. Ya, silakan. Kayak kalau ngasih pelatihan, Pak Ustadz itu dengan agama yang sama, Islam semua di Indonesia atau dengan berbeda agama? Nah, nggak, maksudnya dengan poin kelima tadi, Pak Ustadz kita kan harus yakin dengan Allah. Nah, nggak apa-apa, mereka yakin dengan agama yang lain gimana? Silakan, mereka yakin apa yang mereka yakini, tapi powernya pasti beda. Powernya beda. Dia pasti hanya based on apa? The law of attraction. Anda tahu yang namanya The Secret kan? Kan ada bukunya kan? Jadi law of attraction itu hanya basicnya kepada sunatullah, ya, hukum alam saja. Tapi kalau kita beliefnya langsung ke Allah, yang sesungguhnya itu powernya akan lebih kuat, lebih strong. Coba kita nggak bisa bilang gitu, Pak. Ya, kita sampaikan aja tekniknya. Mereka lakukan apa yang mereka yakini, ya sudah. Silakan. Berarti kemungkinan telepati mereka nggak sampai sempurna, karena nggak beragama Islam gitu. Gini, saya akan jelaskan nanti di step yang kedua ya setelah ini. Tolong ingatin saya karena nanti ada kaitan dengan step yang saya mau bahas di poin yang kedua. Ya, di poin yang pertama dulu kita bahas, baru nanti poin yang kedua. Oke? Untuk poin yang pertama, ada yang mau tanya? Oke, silakan Ibu. Oh, oke. Ya. Oke. Beliau mengatakan hidup itu nggak usah pakai target ya. Just do it, kerjain aja. Oke, saya mau jelaskan ini satu pemahaman kita perlu luruskan ya. Gini. Pada saat Anda membuat perencanaan, planning, Anda harus punya target. Saya ulang sekali lagi, tolong jangan salah paham. Pada saat Anda membuat rencana hidup, rencana karir, rencana bisnis, di mana-mana bisnis plan harus ada angka-angka loh, Bu. Nggak mungkin ya Pak ya, betul nggak Pak? Bapak kalau buat forecast ya, budget itu kan mesti ada angka, ada target, harus dibuat. Dalam tataran perencanaan, target harus dibuat. Oke. Dalam tataran pelaksanaan, forget the target. Follow the process. Itu. Jadi saya ulang sekali lagi. When you start making a plan, harus ada target. Oke, ditentukan targetnya dan cara-cara mencapai target itu. Tapi begitu sudah melaksanakan nih Bu, sudah eksekusi program, lupakan target. Kita mainkan aja prosesnya. Karena kalau proses dilakukan dengan benar, ujungnya ketemu lagi. Kalaupun nggak ketemu, belum rezekinya. Karena yang menentukan target adalah, hasil itu adalah Allah. Tapi tidak berarti bahwa kita tidak punya target dalam hidup, harus ada. Tapi pada saat kita melaksanakan, mengamalkan apa yang kita inginkan, lupakan saja apa yang disebut dengan hasil. Anda fokus pada proses. Oke, seperti saya misalnya, saya aktif dalam bidang dakwah. Tidak semua yang saya dakwahi, dia akan berubah ya Bu. Tidak semua yang saya dakwahi itu berubah. Tidak semua yang saya motivasi, dia bisa berubah. Saya nggak boleh kecewa kalau mereka nggak berubah. Yang penting, saya harus pastikan proses yang saya lakukan itu dilakukan dengan baik dan benar. Tulus, jujur, apa adanya, sudah. Itu tugas saya. Bahwa dia berubah atau tidak, tapi boleh saya sebelum melaksanakan training itu bikin target. Ya Allah, mudah-mudahan dari sekian orang yang hadir ini ada perubahan ini. Boleh. Tapi pada saat pelaksanaan saya udah lupa. Kalau masih ingat kemarin yang saya bahas dalam materi manajemen musibah adalah dalam menghadapi cobaan, kata kuncinya adalah sabar. Sabar ada dua value. Yang pertama adalah tidak menjadi bangga apa yang kita dapat dan tidak menjadi kecewa apa yang lepas. Oke Bu, itu. Jadi saya saya sampaikan perlu target
berarti di awal saja, ada starting point. Tapi pada akhirnya kita tidak lagi pada fokus pada orientasi pada hasil. Islam mengajarkan pada kita adalah proses oriented, ya, bukan result oriented. Surat At-Taubah ayat 105. Boleh dilihat di dalam Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 105. Wa qul i'malu fasarallahu 'amalakum wa li rasulihi wa lil mu'minin. Berbuatlah kalian. Berbuatlah kalian, nanti Allah dan Nabi dan orang mukminnya akan menilai. Jadi kita tidak. Tetapi kita ada namanya mekanisme muhasabah ya Bu ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Periksalah dirimu sebelum diperiksa nanti Allah di hari kiamat. Jadi kita melakukan introspeksi juga perlu introspeksi. Terus ada hadis yang mengatakan, "Man kana yaumuhu khairum min amsihi fa huwa rabih. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fa huwa maqbul. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fa huwa mal'unun." Yang disebut sukses kata Nabi, simple. Your today is better than yesterday. Itu pentingnya evaluasi. Apakah hari ini saya lebih baik dibandingkan kemarin? Kalau iya, alhamdulillah, hari ini ya Allah aku sudah sukses. Untuk hari ini saya sudah sukses. Bandingannya terhadap yang sudah lewat. Tapi kalau hari ini kita sama seperti kemarin, tertipu. Lebih gawat lagi kalau hari ini kita lebih buruk dibandingkan kemarin. Berarti kita termasuk orang yang rugi, loss. Oke? Jadi pastikan setiap hari kita harus lebih baik dibandingkan kemarin. Even hanya satu langkah. Gak apa-apa. Yang penting kalau kita rutin maju terus, lama-lama kan jauh juga Bu. Yang repot kan kalau begini Bu. Jalan di tempat. Merasa dia udah banyak. Kayaknya saya udah repot deh, tapi kok di sini-sini aja gitu. Dia merasa udah melakukan sesuatu yang banyak gitu, tapi dia cuma di sini, nggak ada kemajuan. No improvement, no development, no empowerment. Oke? Tapi kata orang Jawa kan, masih untung ya. Jalan di tempat daripada istirahat di tempat gerak. Tercatat sebagai manusia, tapi nggak pernah ada kerjaannya. Ya, ontang lantung nggak jelas. Tapi kata orang Jawa sekali lagi, masih untung istirahat di tempat daripada bubar jalan. Bunuh diri. Udah putus asa, udah hopeless lah. Oke? You got it? Oke, ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi bagus yang disampaikan itu dari metode manajemen. Seperti tadi ada dream, talent, strategy, and mentality. Hal seperti itu saya juga cenderung dari manajemen. Tapi yang saya pelajari juga ternyata dari risalah Rasulullah, dari hadis, dari Quran itu jauh lebih fokus dan lebih benar gitu. Maksud saya apakah tadi metodologi yang Bapak sampaikan itu korelasinya apa sudah korelasikan terhadap Quran, hadis? Karena itu ternyata kita sekarang baru melihat bahwa itu lebih presisi. Oke, this is good question. Gini, Allah Subhanahu Wa Taala dalam menurunkan ayat-ayatnya ada dua. Ayatul kauniyah wa ayatul kauliyah. Ayatul kauniyah disebutnya manzurah. Manzurah itu yang nyata di alam. Orang sering sebut dengan istilah Al-Quran raksasa. Al-Quran yang live itu ada di alam. Oke? Ada yang sebut ayatul kauliyah, maktubah yang tertulis, yaitu Quran yang Anda pegang. Jadi sebenarnya Allah memberitakan kita harus dua ini jalan bareng-bareng. Maka kalau kita lihat di dalam surat Al-Imran ayat 191, Pak, apa ciri orang yang ulil albab? Dua. Wa yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berzikir. Tapi jangan lupa, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Dia juga tafakur tentang keadaan alam. Ilmu manajemen dan sejenisnya itu adalah ilmu tentang kauniyah. Ilmu tentang alam semesta. Dan itu sifatnya netral. Siapapun bisa menemukan. Ada hadis lain mengatakan, al-hikmatu dhalatul mu'min aina wajadaha fa huwa ahqqu biha. Hikmah itu adalah barang hilangnya orang beriman. Di mana kau dapatkan, even dari orang kafir sekalipun, ambil. Ambil. Karena itu sebenarnya ilmu Allah juga. Kebetulan dia menemukan. Itu ilmu Allah. Tapi tidak dituliskan dalam Al-Quran.
Nah, kalau saya katakan bahwa yang manzurah itu adalah Quran yang raksasa, apa yang terjadi ketika orang Islam dia hanya terjebak dalam Quran yang tertulis, tapi dia tidak tafakur kepada alam yang semesta, dia akan menjadi orang yang picik. Inbox thinking. Padahal ada ayat banyak menyebutkan fanzuru, perhatikan, wa ilas sama'i kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Perhatikan langit bagaimana ditinggikan, bagaimana bumi itu dihamparkan. Itu kan ada ayat-ayat itu. Disuruh perhatikan alam. Kemudian dalam surat Az-Zariyat juga disebutkan, perhatikan wa fi anfusikum afala tubsirun, perhatikan dirimu sendiri, itu dalam dirimu ada anatomi, ilmu kedokteran. Itu semua adalah ayatul kauniyah. Sifatnya netral. Tidak penting itu dari mana asalnya. Selama itu ayatul kauniyah, insya Allah itu adalah ilmu Allah. Sebaliknya, orang-orang barat dia terampil di dalam ilmu kauniyah, ya ilmu alam semesta ini dia paham, tapi ini nggak menguasai itu. Itu bisa sesat juga, sesat. Jadi dua-duanya harus kita lakukan. Kita harus belajar Quran yang tertulis, membuat kita terbimbing dalam hidayah Allah. Tapi jangan lupa kita harus belajar alam, membuat kita menjadi lebih luas berpikir kita. Pernah dulu belajar dalam ilmu technical drawing, kalau ada yang arsitektur pasti tahu ya. Waktu bikin rumah, pakai kertas itu, kalkir, kan pakai skala ya Bu ya. Itu nanti gambar rumah yang aslinya dengan gambar yang ada di skala itu sebenarnya sama. Yang beda apanya Bu? Ukurannya sama. Ya kan, hanya skalanya. Yang dalam skala itu adalah Quran yang tertulis. Yang rumah aslinya itu adalah Quran yang ada di alam semesta itu. Jadi Anda bisa bayangkan, kalau orang Islam hanya belajar di Quran saja, dia nggak belajar di alam semesta, yang terjadi apa? Tapi orang belajar alam semesta tapi nggak belajar Quran, sesat. Ada lagi yang ketiga, memisahkan Quran dengan alam, sekuler. Kita yang mana? Dua-duanya. Orang yang udah apa berpikir dan berpikir. Jadi kalau saya menerangkan tentang manajemen, apa itu dari Robert Kiyosaki, apa dari Kotler, apa, itu bukan karena Kotlernya, tapi apa? Ini ilmu kauniyah yang kita mesti tahu. Tapi harus dibimbing dengan Quran. Insya Allah apa yang saya sampaikan sudah dikorelasikan dengan Quran. Cuma karena saya mempunyai waktu yang sangat terbatas, kita tidak dalam konteks membahas perbandingan antara keduanya. Yang penting adalah bagaimana kita mengkolaborasikan keduanya. Karena gini, Dr. Maurice Buchel, seorang ahli, dia seorang profesor di bidang oceanologi dari Prancis. Dia masuk Islam, Pak. Karena apa? Melihat fenomena yang ada di alam, sinkron dengan apa yang ada di Quran. Pertemuan dua laut tuh, Bu. Dia menemukan dua laut yang bertemu dan masing-masing mempertahankan sifat aslinya. Dikasih sama temannya, sahabat yang muslim, suatu ayat yaitu surah Ar-Rahman. Dan kami biarkan dua laut itu bertemu dan masing-masing bisa mempertahankan sifat. Dia langsung masuk Islam. Nah, ini bedanya. Pendekatan kita, kalau kita sebagai orang Islam, lahir sebagai Muslim, kita kuat di sini nih, Bu. Kitabnya udah punya duluan. Tapi interpretasinya belum. Gitu. Kalau orang Barat, belajar dari alam dulu, baru masuk Quran. Mana yang lebih bagus? Ya, semuanya ada masalah. Ini masalah. Beda-beda style orangnya. Ya, jadi saya pikir kalau kita sekarang PR kita hari ini adalah, yuk kita juga harus mempelajari alam. Mana-mana yang bisa diintegrasikan pada Quran itu harus menjadi satu pegangan buat kita. Dan saya sangat yakin, adakah mungkin pertentangan antara alam semesta dan Quran? Tidak mungkin, Pak. Nggak mungkin, Pak. Tuhannya satu, Pak. Tuhannya satu. Kecuali sudah disempatkan oleh yang menemukan teori itu. Seperti misalnya teori Darwin. Nah, itu lain cerita. Kita juga bisa mengukur kan dengan patokan Quran. Jelas itu satu yang harus diluruskan. Tapi ada yang sifatnya yang lain-lain. Make sense? Ad-dinu li'aql. Agama itu untuk orang berakal. Tidak ada agama untuk orang yang gila. Setuju? Kalau orang itu berakal, dia akan ukur semua itu dengan kemampuan berpikir dia. Apakah itu inline atau tidak? Kita bisa menilai, insya Allah. Gitu Pak? Insya Allah apa yang kita sampaikan ini, insya Allah selama ini ya sejalan dengan apa yang tertulis dan yang maktubah dan yang manzur. Sifat daripada alam semesta adalah memberikan interpretasi, sedangkan sifat daripada Al-Quran yang tertulis adalah memberikan referensi atau rujukan. Wrong or right itu di Quran jelas. Sekumpulan hukum-hukum.
Oke, saya akan masuk kepada step yang kedua. Kita udah bicara tadi soal dream, kita udah bicara tentang bakat, kita udah bicara tentang strategi, kita udah bicara tentang mentor, kita sudah bicara tentang belief. Saya ingin lebih pertajam lagi, bagaimana kita bisa menjalani hidup ini fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, itu kan fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Okay. Di dalam ibadah sholat kita ada beberapa gerakan. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Setiap gerakan-gerakan yang bersifat fisik pasti diikuti dengan makna di balik gerakan. Coba kita lihat sekarang. Saya ingin menghubungkan apa yang kita bahas tadi dengan konsep ibadah. Karena ini konsep ibadah selalu ibu dan bapak lakukan. Saya cuma bisa nemenin bapak dan ibu sampai jam 2. Tapi setelah itu, Anda membutuhkan sesuatu yang rutinitas, yang bisa selalu merefresh, menyegarkan kembali semangat kita, motivasi kita, pencerahan kita. Ada atau tidak orang yang memberikan nasihat pada kita, yaitu apa? Ibadah. Dan yang paling sering kita lakukan ibadah itu adalah sholat 5 kali. Oke. Maka pemahaman tentang ibadah ini kita coba optimalkan. Kita mulai dengan takbir itu. Kita sudah masuk ke implementasi dan aplikasi. Saya tidak akan ajarkan takbir itu bagaimana, tapi yang paling penting adalah apa makna di balik takbir yang kita lakukan. Allahu Akbar. Yang pertama, pada saat ibu ditodongkan pistol oleh seseorang yang entah membutuhkan harta, bahkan sampai bisa nyawa taruhannya, apa yang menjamin ibu tidak ditembak? Bagaimana sikap Anda supaya Anda tidak ditembak? Dan dia bilang kan, angkat tangan gitu kan? Enggak, tembak. Angkat tangan, enggak. Udah, itu kan sama nyari mati gitu. Iya Pak ya? Jadi pada saat kita ditodong, gitu, angkat tangan. Artinya apa nih angkat tangan? Menyerah. Terserah deh mau diapain, yang penting saya tetap hidup. Betul? Pada saat ada masalah takbir, Allahu Akbar. Ya Allah, terserah Engkau ya Allah. Aku ini cuma hamba. Engkau mau buat seperti apa? Aku siap ya Allah. Dibuat susah ayo, dibuat senang ayo. Pasrah. Jangan kita ini. Tadi seperti saya ngobrol. Allah ini kan sutradara ya, betul ya? Ini hidup ini kan film. Hidup ini film. Aktor aktrisnya itu kita. Sutradaranya siapa? Allah. Jangan sampai si aktor aktris ini menjalankan peran di luar dari skenario si sutradara. Ngerti bu maksud saya? Tetap ada loh manusia yang sebenarnya dia aktor tapi berlagak seperti Tuhan, menilai, menghukum. Ya. Saya sudah sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya, dakwah itu punya 5 ciri. 1, mengajak bukan mengejek, mencuci bukan mencaci, terus mendidik bukan mendadak, mengikat bukan mengikut, gerak bukan garuk. You know garuk? Jadi geraknya nggak sistematis gitu loh. Waduh, asal aja. Hantam sana, hantam sini, kira-kira. Nggak pakai program, nggak pakai konsep yang jelas. Jadi kadang-kadang saya melihat, kita ini sebagai hamba seringkali mengambil alih peran Tuhan. Ibu, kayaknya masuk neraka deh ibu. Masuk neraka. Ini surga, ini nggak masuk surga. Ini dosa kamu nih. Ya, ini nggak boleh. Jadi kayaknya kita tuh udah dalam posisi, come on. Kita ini manusia, kerjain aja. Bu, di belakang Nabi sholat, itu ada namanya Abdullah bin Ubay. Terkenal disebut dalam Quran, Abdullah bin Ubay itu orang munafik kan? Wallahi, saya nggak pernah baca dalam sejarah. Tolong koreksi saya kalau saya salah. Beliau nggak pernah bilang, Abdullah bin Ubay, kamu munafik. Nggak pernah. Nabi Rasul tahu dia munafik, tapi tidak untuk dibicarakan. Tahu. Asal waspadanya hati-hati. Makanya saya nggak bisa berpikir. Tiba-tiba kita dengan mudahnya membilang itu orang kafir, ini bukan kafir. Come on. Barang siapa yang mengkafirkan orang bukan kafir, maka dia kafir. Hadis riwayat Muslim, Bukhari. Silahkan lihat Sahih.
Tapi ada hadis lain, barang siapa yang tidak yakin terhadap kekafiran orang, maka dia juga kafir. Jadi kita harus balance. Kita tidak boleh mengkafirkan orang yang bukan kafir. Nanti itu akan berbalik pada kita. Tapi kalau kita ragu dengan kekafiran seorang, itu juga menunjukkan ketidakkuatan iman kita. Saya pernah baca suatu artikel di Kompas, Pak. Udah lama. Yang nulis seorang pendeta. Kayaknya udah meninggal. Romo Mangun pernah tahu nggak? Yang nulis ini, bukan. Yang diceritakan tentang beliau. Tapi yang menulis adalah orang Islam. Ya, penulis Muslim. Judulnya tuh udah agak provokatif. Adilkah Tuhan? Itu pertanyaan. Jadi beliau ini pernah 6 bulan tinggal bersama Romo Mangun. Ya itu kan Romo Mangun kan orangnya baik. Care sama masyarakat segala macam lah, kedung ombol dan segala macam ya. Dengan segala macam aktivitas sosial yang luar biasa. Terus dia mempertanyakan, ya Tuhan, apakah fair orang sebaik ini harus masuk neraka? Come on. Kayaknya dia orang baik gitu. Kenapa dia harus masuk neraka? Nah ini ada hubungan dengan hadis yang kedua tadi. Ketika orang ragu atas kekafiran seseorang, dipertanyakan keimanannya. Ngerti maksud saya? Ya. Ngerti maksud saya? Jadi, baik menurut manusia, belum tentu baik menurut Allah. Tapi kita harus akui itu kebaikan. Ibu Teresa, Bu, begini Bu. Mother Teresa itu orang baik. Bob Geldof, tahu Bob Geldof? Yang bikin band Live Aid. Waktu itu ada kasus AIDS, terus nyari dana untuk korban AIDS. Bagus. Tapi baik menurut manusia, belum tentu baik menurut Allah. Surat Al-Baqarah ayat 216. Bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an tukrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kau membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagimu. Jangan kebencian kita pada seseorang membuat kita berlaku tidak adil. Boleh jadi kau mencintai sesuatu, padahal itu amat buruk bagimu. Allah lebih tahu, sedangkan kamu manusia tidak tahu apa-apa. Cuma manusia so tahu. Allah yang tahu. Jadi kita mesti apa ya? Konsultasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Jadi kita zikir dan berpikir, itulah ulil albab. Orang yang cerdas itu orang berpikir dan berzikir. Berzikir saja tidak berpikir membuat kita jadi tidak berkembang, jumud, beku berpikir kita. Zikir tanpa zikir kita akan sesat. Memisahkan zikir dan zikir juga nggak bagus. Zikir hanya di masjid ya. Tadi pasar nggak boleh zikir kayak sebab itu. Di pasar justru harus banyak zikir. Kenapa? Banyak setannya di pasar. banyak zikir. Jadi kesannya seolah-olah tuh ibadah itu cuma ada di masjid. Enggak. Di kantor kita bisa ibadah. Ketika kita melaksanakan budaya tidak korupsi, itu sudah ibadah. Jadi kita berbicara cukup banyak tadi sama Pak Jurang masalah korupsi tadi ya, breakfast. Itu sudah berdakwah loh. Seorang pejabat yang tidak korupsi itu sudah berdakwah dengan caranya sendiri. Anda dokter bisa berdakwah dengan kedokterannya. Jadilah dokter yang mendakwahkan pada pasien. Kita hibur dia bukan hanya dengan mengobati, tapi juga kita hibur bahwa kesehatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Agar dia dekat kepada Allah. Oke? Tadi sudah takbir yang pertama ya. Pasrah ya, Pak, Bu. Pasrah. Jadi kalau hidup kita udah pasrah, nggak ada stres. Saya melihat banyak wanita ini bermuka tua. Jadi umurnya 30, ya, tapi tampangnya udah 60 tahun. Terlalu banyak stres. Kenapa? Tidak mau dipasrahkan pada Allah. Udah pasrahkan pada Allah. Jangan semua itu mau diatur sama dia. Kamu bukan Tuhan, come on. Biar kamu kerjakan, silakan semua itu nanti atur yang Allah yang atur. Jadi kita tuh nggak punya beban apapun sebenarnya. Oke, satu. Istri yang overprotected dengan suaminya. Kenapa? Karena ingin ngatur suaminya supaya suaminya tetap di bawah pengendalian dia. Apa ibu bisa ngawasin suami 24 jam? Atau ibu mau bayar soal informan, bayar gaji berapa US dollar per bulan untuk memantau perkembangan setiap jam dari suaminya? Tolong lapor ya kalau suami saya macam-macam. Gak bisa. Supaya aman gimana Bu? Ya Allah, aku pasrahkan suamiku padamu ya Allah. Aku titip padamu ya Allah. Buatlah dia tetap dalam jalanmu yang lurus. Kembalikanlah kepada kami dengan kondisi yang selamat, membawa rezeki yang halal dan berkah. Jadi ibu tuh gak stres. Anak kita juga begitu. Aku titip anak, kamu sekolah di luar negeri anak. Mudah-mudahan kamu tuh mudah dalam belajar, lulus dengan nilai terbaik, karir kamu bagus, dan tetap memegang prinsip-prinsip agama. Kan gitu?
Tapi jangan terus kita waduh pengen semua info gitu, nggak bisa Bu. Biarkanlah nanti Allah yang akan memberikan. Ada wilayahnya sendiri masing-masing. Hamba itu berusaha, sedangkan Allah itu menentukan hasil akhirnya kan gitu. Oke? Yang kedua, takdir. Apa makna dari takdir? Yaitu yang disebut dengan litahrim. Tahrim itu menghormat. Kalau seorang kopral menghadap jenderal, hormatnya gimana Pak? Kita dulu di Taruna 2 tahun begini terus Bu, sama senior. Makanya saya walaupun bapak saya polisi, saya nggak mau jadi polisi. Kenapa kamu jadi polisi? Kalau langsung jenderal saya mau deh, capek Bu hormatin. Kita masih kopral jauh banget kan. Udah jadi mayor juga masih hormat lagi sama di atasnya. Udah jadi kolonel masih ada lagi bintang 1 brigjen. Waduh, kalau jenderal udah Bu, kita jalan orang pada hormat semua sama kita ya. Itu yang saya nggak siap gitu. Hormatnya gini ya, walaupun bintang 5, hormatnya gini ya. Tapi di sholat nggak sah loh kita. Allahu Akbar. Karena kita ngadepin bukan jenderal, kita ngadepin Allah. Bintangnya nggak kayak itu. Bintangnya lebih dari 5, jadi nggak pantas orang takbir begini. Angkat 2 tangan Anda. Ya Allah, aku menghormatimu lebih dari siapapun. Jadi kalau Anda salut kepada orang lain, sama seperti Anda salut kepada Allah, itu sudah tidak benar. Di Jepang tuh suka ada. Setahu saya cuma sampai segini Bu. Jangan diterusin ya. Kalau gini nanti lain, seperti nanti kayak kesannya menyembah gitu kan. Sekedar menghormati bagus. Jadi yang kedua adalah menghormati. Loh kalau kita udah ditakdir menghormati Allah, terus selesai sholat kita menginjak-injak kehormatan Allah, apa pantas? Apa contoh menginjak-injak kehormatan Allah? Maksiat. Ketika orang itu berbuat maksiat, itu sama aja dengan apa? Menodai kehormatan Allah. Kan Allah nggak suka sama orang yang kotor. Kita udah membersihkan Allah pada saat sholat, terus kita kotorin lagi gitu. Udah wudu kan? Terus habis sholat kita batalkan lagi wudu kita dengan perbuatan-perbuatan dosa. Kamu itu nggak fair. Nikmat dikasih gratis ya. Ya bari bernapas ya. Ya kan? Itu 1 tabung oksigen berapa ya harganya? Ya ada loh Bu, yang udah pakai selang itu Bu. Ya. Berapa tuh 1 tabung harganya? Ini aja deh yang paling gampang, cuci darah. Informasi terakhir Bu, sekali cuci darah di Indonesia yang saya tahu, itu kemarin saya ceramah di Darmais, 900.000 rupiah. Kalau seminggu 2 kali kan 1,8 juta. Sebulan berapa Bu? 7,2. Setahun hampir 80 juta. 80 juta. Bayangkan kalau kita sehat, kita bisa pergi haji kan? PNH plus lagi. Pernah ngitung nggak tuh berapa ongkos yang dikeluarkan selama kita hidup ini? Kita nggak bakal sanggup ngebayarnya. Udah nggak sanggup bayar, melanggar lagi kehormatan Allah. Kayaknya ini manusia keterlaluan banget ya. Kecuali saya salut kalau manusia yang begini. Ya Allah, aku nggak akan beribadah padamu. Kenapa? Aku punya napas sendiri, punya udara sendiri, punya badan sendiri. Jadi aku yang bikin hidupin sendiri. Keluarga itu Tuhan. Gitu. Ada manusia bisa begitu. Firaun aja nggak bisa. Pada saat dia mau itu menghadapi kematian, dia langsung berubah loh. Barulah sekarang aku beriman pada Tuhan yang Musa. Udah terlambat. Nyawa udah sampai sini nih Bu. Kemarin udah kasih kesempatan untuk tobat, nggak lakukan. Ya sudah salah dia. Yang saya banyak yang kafir juga kan. Dia merasa hebat, tetapi sebenarnya kehebatan itu bukan punya dia, punya Allah. Jadi itu nggak fair menurut saya. Terus dia nggak mau ibadah ya. Bu, saya ditraktir aja Bu. Coba deh Bu, kalau ditraktir sama seorang kawan ya, makan di restoran bintang 5 ya, yang mungkin sekali makan bisa jutaan ya. Itu bisa berkali-kali loh kita bilang terima kasih. Bu, terima kasih ya udah ditraktir. Besok ketemu lagi, terima kasih. Besok ketemu lagi, seminggu kemudian terima kasih. Terima kasihnya nggak berhenti-berhenti gitu. Padahal cuma makan di restoran bintang 5 cuma sekali doang. Kita setiap hari kalau dikasih fasilitas sama Allah, napas, jantung berdetak, coba stop Bu, kun fayakun. Stop jantung. Pasti ada yang meninggal suatu hari ini. Ada yang bisa menghindar nggak? Nggak bisa. Berapa harganya? Jantung itu berapa harganya kalau dijual? Sekarang lagi banyak loh kasus-kasus menjual organ tubuh. Ya,
Oke, takbir itu ya. Jadi yang pertama apa, Bu? Pasrah. Kedua, menghormat. Satu lagi, membesarkan Allah. Begini. Kalau kita mengatakan Allahu Akbar, benarkah kalau saya katakan Allah number one? Oke, setuju? Oke. Kalau ada number one, berarti ada yang zero ya? Siapa yang zero? Kita. Oke. Put Allah as number one. Put yourself as number zero. Dalam ilmu matematik 1 dibagi 0, gimana? 1 bagi 0? 1 divide 0. Unlimited, bisa try? Oke. Kalau 1 dibagi 0, hasilnya adalah unlimited. Kalau Anda nomor satukan Allah dalam hidup, Anda nolkan diri Anda rendahkan diri Anda nihilkan diri Anda, you get unlimited power. Very, very powerful. Anda akan mendapatkan kekuatan yang tidak terbatas. Makanya saya yakin orang yang bertauhid itu nggak pernah punya batasan dalam mimpi. Mimpinya setinggi apa? Kenapa? Dia yakin Allah akan memberikan unlimited power untuk mencapai mimpi-mimpi hebat dia. Nggak usah takut. Makanya saya nggak bisa pikir kalau ada orang Islam tapi nggak berani mimpi besar, itu berarti tauhidnya perlu dipertanyakan. Kita nggak dilarang punya. Setahu saya di Majelis Ulama di Indonesia nggak ada mimpi itu diharamkan. Diharamkan orang Indonesia, orang Islam itu bermimpi. Nah, itu fatwanya. Mimpi itu gratis ya, Bu? Pak? Suruh bayar nggak? Ibu bayar Bu, saya Bu, ibu mimpi nih. Bayar? Nggak ada gitu. Gratis. Orang bermimpi bisa terkabul, bisa tidak ya? Berarti kan 2 kemungkinan. Jadi masing-masing porsinya berapa persen? 50-50. Berhasil 50%, gagal 50%. Ngapain mikirin yang gagal 50%? Saya mikirin yang berhasil 50%. Kalau ada gelas diminum setengah, bisa disebut setengah kosong dan setengah isi. Half full dan half empty. Lebih suka mana kita? Kalau Anda katakan half empty, itu ada pesimis. Pesimis, penyakit si miskin. Makanya kita nggak kaya-kaya. Pesimis, penyakit si miskin. Ya, harusnya kita optimis. Oh, masih setengah, alhamdulillah. Kalau yang pesimis, ya tinggal setengah, Ustaz. Beda. Ibu, bapak punya masalah sebesar apapun, jangan pernah goyah. Selama bapak dan ibu menempatkan Allah nomor 1, nggak pernah takut kita ngadepin masalah apapun. Masalah besar menjadi kecil kalau kita membesarkan Allah. Itu satu konsekuensi. Kalau Allah yang maha besar, maka selain Allah apa, Bu? Kecil kan? Kalau Allah itu maha besar, selain Allah kecil kan? Jadi kalau Anda hari ini punya masalah besar, itu artinya apa? Anda mengecilkan Tuhan. Bisa kan? Kalau hari ini Anda mengatakan, Ustaz, saya punya masalah yang sangat besar. Itu artinya apa? Ibu mengatakan pada saya bahwa Tuhan itu kecil di mata ibu. Tanpa sadar, betul?